Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayda Nur Fauzia dengan NIM 0201247781, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan Pertanian, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, tingkat 1A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai macam-macam unsur hara dan cara penyerapannya. Baik, di sini saya akan membahas dua jurnal, yaitu yang pertama mengenai penggunaan fermentasi ekstrak pahitan atau Tithonia diversifolia dan kotoran kelinci cair sebagai sumber hara pada budidaya sawi atau Brassica juncea secara hidroponik rakit apung. Nah, jurnal ini membahas tentang pemanfaatan bahan organik sebagai sumber hara alternatif dalam budidaya hidroponik. Penelitian ini dilakukan karena nutrisi hidroponik komersial cukup mahal, sehingga diperlukan alternatif yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Dalam jurnal ini, dua bahan organik yang digunakan sebagai sumber nutrisi adalah fermentasi ekstrak pahitan atau Tithonia diversifolia L dan fermentasi kotoran kelinci cair. Baik, mengapa bahan ini dipilih? Yaitu pertama, pahitan atau Tithonia diversifolia merupakan tanaman yang kaya unsur hara, terutama nitrogen, yang penting untuk pertumbuhan daun. Lalu yang kedua, kotoran kelinci memiliki kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium yang cukup tinggi dibandingkan dengan kotoran ternak lain seperti sapi atau ayam. Penelitian ini dilakukan dengan sistem hidroponik rakit apung, di mana akar tanaman sawi menjuntai langsung ke dalam larutan nutrisi organik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan fermentasi ekstrak pahitan dan kotoran kelinci cair dalam menggantikan larutan nutrisi hidroponik komersial, serta melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil panen tanaman sawi atau Brassica juncea. Nah, baik, selanjutnya kita ke macam-macam unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Tanaman memerlukan unsur hara untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Unsur hara ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Yang pertama, saya akan membahas mengenai unsur hara makro. Nah, unsur hara makro ini diperlukan dalam jumlah besar untuk proses psikologis tanaman. Dalam penelitian ini, unsur hara makro yang berperan adalah nitrogen, yaitu yang berfungsi untuk pertumbuhan vegetatif seperti pembentukan daun dan batang. Yang kedua, membantu sintesis protein dan klorofil yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Kekurangan nitrogen akan menyebabkan tanaman tumbuh kerdil dan daunnya menguning. Nah, di dalam jurnal ini, nitrogen banyak terdapat dalam fermentasi kotoran kelinci, 2,72%, yang membuat tanaman lebih hijau dan meningkatkan bobot segar tanaman. Baik, selanjutnya ada fosfor, yaitu berperan penting dalam perkembangan akar, mempercepat pembungaan, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Lalu yang kedua, kekurangan fosfor dapat menyebabkan pertumbuhan akar terhambat dan tanaman sulit berbunga atau berbuah. Yang terakhir, fosfor dalam penelitian ini diperoleh dari fermentasi kotoran kelinci 1,1%. Lalu yang terakhir ada kalium, berfungsi untuk memperkuat batang, meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit, serta membantu proses fotosintesis. Kalium juga berperan dalam pengaturan kandungan air dalam sel tanaman, sehingga dapat mengurangi risiko kekeringan. Kandungan kalium dalam kotoran kelinci sekitar 0,5%. Baik, yang kedua itu ada unsur hara mikro. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, unsur hara mikro tetap penting dalam pertumbuhan tanaman seperti unsur hara mikro yang terdapat dalam bahan organik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kalsium, berfungsi dalam pembentukan dinding sel dan pembelahan sel. Magnesium
berperan dalam pembentukan klorofil yang sangat penting untuk fotosintesis. Zat pemacu tumbuh, yaitu fermentasi bahan organik, juga menghasilkan auksin dan sitokinin, hormon pertumbuhan yang membantu perkembangan akar dan daun. Baik, selanjutnya penyerapan unsur hara melalui akar tanaman. Akar adalah organ utama yang berfungsi dalam penyerapan unsur hara. Dalam sistem hidroponik rakit apung, akar tanaman terendam langsung dalam larutan nutrisi, memungkinkan penyerapan terjadi lebih cepat dibandingkan metode konvensional menggunakan tanah. Mekanisme penyerapan nutrisi oleh akar yaitu akar menyerap unsur hara melalui beberapa mekanisme berikut, yaitu difusi. Difusi adalah pergerakan ion nutrisi dari larutan dengan konsentrasi tinggi ke rendah melalui membran akar. Misalnya, jika larutan hidroponik memiliki kandungan nitrat yang tinggi, ion ini akan bergerak ke dalam akar melalui jalur pasif hingga mencapai keseimbangan konsentrasi. Baik, selanjutnya ada osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis adalah pergerakan air dari larutan dengan kandungan ion lebih rendah ke dalam sel akar yang memiliki kandungan ion lebih tinggi. Air yang masuk melalui osmosis juga membawa unsur hara terlarut yang kemudian digunakan oleh tanaman. Selanjutnya ada transport aktif, yaitu beberapa unsur hara tidak dapat masuk hanya dengan difusi atau osmosis karena memerlukan energi metabolik dari ATP. Contohnya adalah fosfat dan kalium yang diserap dengan bantuan protein transport di membran akar. Selanjutnya penyerapan melalui rambut akar. Rambut akar memperluas area kontak dengan larutan nutrisi, meningkatkan efisiensi penyerapan. Rambut akar memiliki selaput semi-permeabel yang memungkinkan nutrisi terserap tanpa kehilangan terlalu banyak air. Baik, selanjutnya kita masuk ke distribusi unsur hara dalam tanaman. Setelah unsur hara masuk melalui akar, mereka harus didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Proses ini dilakukan melalui jaringan pembuluh tanaman. Pertama, distribusi melalui silem. Silem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium bergerak naik melalui silem karena daya isap yang dihasilkan oleh transpirasi di daun. Yang kedua, distribusi melalui floem. Floem adalah jaringan yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis, seperti gula dan hormon pertumbuhan, ke seluruh bagian tanaman. Nitrogen yang sudah diubah menjadi asam amino akan dialirkan ke bagian tanaman yang membutuhkan pertumbuhan lebih cepat. Selanjutnya, interaksi dengan metabolisme tanaman. Nitrogen digunakan dalam sintesis protein dan klorofil yang penting untuk proses fotosintesis. Fosfor berperan dalam produksi ATP dan DNA yang mendukung pertumbuhan akar dan pembelahan sel. Kalium berperan dalam keseimbangan ion dalam sel, meningkatkan ketahanan terhadap stres lingkungan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan nutrisi dalam hidroponik. Ada beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas penyerapan unsur hara dalam sistem hidroponik rakit apung meliputi pH larutan nutrisi. pH optimal adalah 5,5 sampai dengan 6,5. Karena jika terlalu asam atau terlalu basah, beberapa unsur hara bisa berubah bentuk menjadi tidak tersedia untuk diserap oleh akar. Yang kedua, oksigen terlarut dalam larutan. Akar membutuhkan oksigen untuk respirasi, sehingga dalam sistem rakit apung perlu ada aerasi agar tidak terjadi defisiensi oksigen. Selanjutnya yang ketiga ada suhu larutan nutrisi. Suhu optimal berkisar 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Jika suhu terlalu tinggi, aktivitas akar bisa terganggu dan risiko pertumbuhan alga dalam larutan meningkat. Yang terakhir atau yang keempat, konsentrasi dan proporsi unsur hara. Konsentrasi unsur hara harus seimbang, karena kelebihan satu unsur hara bisa menghambat penyerapan unsur hara yang lainnya.
Misalnya kelebihan nitrogen bisa mengurangi penyerapan kalium. Baik, di ujung presentasi yang membahas jurnal yang pertama, yaitu kesimpulannya adalah dalam sistem hidroponik rakit apung, unsur hara diserap langsung oleh akar dari larutan nutrisi melalui proses difusi, osmosis, dan transport aktif. Setelah diserap, nutrisi didistribusikan melalui xilem dan floem ke seluruh bagian tanaman dan digunakan dalam proses metabolisme seperti fotosintesis, pembentukan protein, dan regulasi keseimbangan air. Agar penyerapan berjalan optimal, pH larutan, aerasi, suhu, dan keseimbangan nutrisi harus dijaga. Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi fermentasi, ekstrak pahitan, dan kotoran kelinci dengan pupuk hidroponik komersial menghasilkan pertumbuhan tanaman terbaik karena unsur hara yang lebih seimbang. Dengan memahami cara kerja penyerapan unsur hara ini, sistem hidroponik rakit apung bisa lebih dimaksimalkan untuk menghasilkan tanaman dengan pertumbuhan yang lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan. Nah, baik, selanjutnya kita ke jurnal atau kita akan membahas pembahasan mengenai pupuk cair organik dari rumput laut merah atau Gracilaria. Pemanfaatan unsur hara dan pengembangannya yang lebih lanjut. Kita lanjut saja ke materinya, yaitu jurnal ini membahas tentang pemanfaatan rumput laut merah Gracilaria sebagai bahan baku pembuatan pupuk cair organik. Rumput laut ini sering menjadi limbah di tambak-tambak ikan, terutama di wilayah Aceh, karena tidak seluruh hasil panennya memenuhi standar industri pangan dan kosmetik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengolah limbah rumput laut menjadi pupuk cair organik yang dapat dimanfaatkan dalam pertanian. Untuk memperkaya kandungan unsur hara dalam pupuk cair organik ini, rumput laut difermentasi menggunakan sampah organik dan kotoran sapi. Setelah melalui proses pengomposan selama 30 hari, pupuk cair yang dihasilkan kemudian diuji kandungan unsur haranya menggunakan metode laboratorium. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kandungan unsur hara makro utama, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Nah, baik, di sini ada macam-macam unsur hara dalam pupuk cair organik. Unsur hara yang terdapat dalam pupuk cair organik dari rumput laut merah ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Di sini saya akan menjelaskan lebih dulu mengenai unsur hara makro. Apa sih unsur hara makro itu? Unsur hara makro adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tanaman untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam penelitian ini, unsur hara makro yang dianalisis adalah nitrogen, berperan dalam pembentukan klorofil yang membantu proses fotosintesis. Meningkatkan daun dan batang, kekurangan nitrogen dapat menyebabkan tanaman tumbuh kerdil dan daun menguning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pupuk cair yang dihasilkan memiliki kandungan nitrogen sebesar 0,10%, yang masih lebih rendah dari standar yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan Nomor 70 Tahun 2011, yaitu minimal 3%. Yang kedua ada fosfor, berfungsi dalam pembentukan akar dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit, berperan dalam pembentukan DNA, RNA, dan ATP yang penting untuk metabolisme tanaman. Fosfor dalam pupuk cair yang diteliti hanya 0,04% untuk campuran kotoran sapi dan 0,003% untuk campuran sampah organik. Kandungan ini juga masih jauh lebih rendah dibandingkan standar yang ditetapkan minimal 3%. Yang terakhir itu kalium, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan kekeringan, berperan dalam pengaturan keseimbangan air dalam sel serta membantu proses transportasi nutrisi dalam tanaman. Kandungan kalium dalam proses cair dari campuran kotoran sapi mencapai 2,69%, sedangkan dari campuran sampah organik hanya 0,01%. Unsur hara mikro. Selain unsur hara makro, rumput laut merah juga mengandung unsur hara mikro yang meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetap memiliki peran penting dalam pertumbuhan tanaman.
Beberapa unsur hara mikro yang terkandung dalam pupuk cair ini meliputi: pertama, kalsium, yaitu untuk membantu pembentukan dinding sel dan memperkuat struktur tanaman. Selanjutnya itu ada magnesium yang berperan dalam pembentukan klorofil yang penting untuk fotosintesis. Yang terakhir ada zinc atau Zn, berfungsi dalam proses pembelahan sel dan pertumbuhan tanaman. Cara penyerapannya oleh tanaman. Tanaman menyerap unsur hara dari pupuk cair ini melalui akar dengan mekanisme berikut. Pertama, pelarutan unsur hara dalam air. Pupuk cair organik dari rumput laut merah mengandung unsur hara yang telah larut dalam air, sehingga dapat langsung digunakan oleh tanaman. Proses fermentasi membantu mengubah senyawa organik menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Lalu yang kedua ada penyerapan melalui akar. Tanaman menyerap unsur hara melalui proses osmosis dan difusi. Nitrogen dalam bentuk NH4 atau amonium dan NO3- atau nitrat dapat diserap oleh akar dan langsung digunakan untuk pembentukan protein serta enzim yang diperlukan untuk pertumbuhan. Fosfor diserap dalam bentuk H2PO4 atau HPO42 yang berperan dalam pembentukan akar dan metabolisme energi. Kalium diserap dalam bentuk K+ yang berperan dalam pengaturan keseimbangan air dalam sel tanaman. Selanjutnya ada cara penyerapannya oleh tanaman. Melanjutkan yang tadi, yaitu nomor 3, distribusi unsur hara dalam tanaman. Setelah diserap oleh akar, unsur hara didistribusikan melalui pembuluh silem ke seluruh bagian tanaman. Nitrogen digunakan untuk pembentukan daun dan batang. Fosfor membentuk perkembangan akar dan meningkatkan daya tahan tanaman. Kalium memperkuat batang dan meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan serta serangan penyakit. Selanjutnya ada kesimpulan yang terakhir. Penelitian ini menunjukkan bahwa rumput laut merah Gracilaria sp dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk cair organik, tetapi kandungan unsur haranya masih di bawah standar pupuk cair yang ideal. Yang pertama, unsur hara makro dalam pupuk cair organik ini masih rendah dibandingkan standar yang ditetapkan dalam Permentan nomor 70 tahun 2011. Nitrogen 0,10% masih jauh di bawah standar minimal 3%. Kalium 2,6%, 69% mendekati standar minimal 3%, tetapi hanya pada campuran dengan kotoran sapi. Kalium mendekati standar minimal 3%, tetapi hanya pada campuran dengan kotor sapi. Fosfor juga jauh dari standar minimal 3%. Penyerapan unsur hara oleh tanaman terjadi melalui akar dengan proses osmosis dan difusi. Kemudian unsur hara diedarkan ke seluruh bagian tanaman melalui pembuluh di silem. Kombinasi dengan bahan organik lain seperti kotoran sapi dapat meningkatkan kandungan unsur hara, tetapi masih belum cukup untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Agar pupuk cair dan rumput laut merah lebih efektif, perlu ditambahkan bahan organik yang lebih kaya akan unsur hara atau dikombinasikan dengan pupuk anorganik. Penelitian ini membuka peluang untuk mengembangkan pupuk organik dari sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, terutama rumput laut merah yang selama ini hanya menjadi limbah di tambak. Namun diperlukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pupuk ini agar dapat menjadi alternatif yang lebih baik bagi petani. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.